Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan membahas materi tentang peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, di mana outline-nya itu terdiri atas pertama, peran individu mahasiswa sendiri, kemudian peran baik itu keluarga maupun di sosial. Nah, sebelumnya apa itu korupsi? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi itu adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta, yang melanggar hukum maupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi atau lembaga yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya adalah penyebab korupsi. Jadi di sini ada 3 penyebab korupsi, antara lain wilayah individu, sistem, irisan antara individu dan sistem. Apa itu wilayah individu? Jadi wilayah individu itu menyangkut moralitas personal Jadi berkaitan dengan moral dari individu itu sendiri atau pelaku atau koruptor itu sendiri, serta kondisi situasional. Mungkin ada kondisi-kondisi yang menyebabkan atau mendesak orang tersebut melakukan tindak korupsi, atau mungkin ada peluang karena kembali lagi ke moralnya mungkin yang kurang bagus ketika terjadi ada peluang sehingga dia melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian di sini ada wilayah sistem. Di sini dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Jadi, korupsi itu dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Kemudian juga sebagai akibat dari mekanisme kontrol yang lemah sehingga peluang terjadi korupsinya itu besar. Dan terakhir ada wilayah irisan antara individu dan sistem. Jadi di sini dikenal dengan aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintahan, dan organisasi non-pemerintahan. Berikutnya adalah dampak korupsi. Di sini korupsi itu dapat mengakibatkan banyak sekali dampak buruk bagi masyarakat. Jadi pertama, rusaknya sistem tatanan masyarakat, kemudian untuk di ekonomi sendiri dapat mengakibatkan biaya tinggi dan sulitnya melakukan efisiensi. Nah, misalnya nih, kita kan diwajibkan untuk membayar pajak, kemudian ada yang mengkorupsi biaya atau dana pajak tersebut yang masyarakat kumpulkan. Nah, padahal kalau misalnya bisa disimpan dengan baik, pajak itu kan bisa digunakan untuk kesehatan dan pendidikan gratis. Tapi karena ulah-ulah para koruptor ini mengakibatkan terhambatnya terrealisasi hal tersebut, sehingga mengakibatkan masih tingginya biaya pendidikan, biaya kesehatan juga masih kurang efisien Kemudian ada munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Nah, karena begitu banyaknya atau tingginya yang berkaitan dengan pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat, di sini dapat mengakibatkan terjadinya kriminalitas Jadi tingkat kriminalitas di masyarakat itu akan tinggi Kemudian penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum, dan pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis atau tidak peduli terhadap pemerintah yang berdampak pada kontraproduktif terhadap pembangunan. Kemudian di sini ada strategi pemberantasan korupsi. Nah, apa saja itu? Pertama, kita itu harus paham apa saja menjadi penyebab korupsi. Kemudian bagaimana kita melakukan upaya untuk mencegah, investigasi, serta memberikan edukasi. Nah, ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir. Artinya itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Berikutnya adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Jadi ada peran mahasiswa di lingkungan kampus. Jadi untuk individu atau untuk mahasiswanya sendiri,
dan ada untuk komunitas mahasiswanya. Jadi seorang mahasiswa itu diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri itu tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kemudian untuk komunitas mahasiswa, nah seorang mahasiswa itu diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya itu sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, contohnya ya pada proses perkuliahan. Nah, teman-teman di sini kan memang push ya, didorong untuk berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya gitu. Nah, di sini harapannya itu teman-teman tidak melakukan dengan cara yang curang. Silahkan dengan belajar sebaik mungkin, kemudian menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin sehingga nanti nilai yang diinginkan itu tercapai gitu ya dengan cara yang jujur gitu ya, tidak mencontek, kemudian tidak melakukan kecurangan, intinya seperti itu. Nah, tadi ya upaya preventif atau pencegahannya adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Kemudian untuk organisasi mungkin atau ada event di kampus gitu ya, kemudian dipasrahkan kepada mahasiswa. Jadi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut harus ditulis sesuai dengan realitanya ya, pengeluarannya itu berapa, itu harus ditulis sesuai dengan kondisi realnya. Kemudian, nah tadi kan ada beberapa contoh nih ya, tindakan atau mungkin awal ya dari korupsi dari mahasiswa itu sendiri ya, contoh-contohnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, jadi mahasiswa juga bisa ya melakukan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi melalui seminar, diskusi, dialog, kemudian melalui berbagai perlombaan media ya seperti poster mungkin atau mungkin melakukan apa namanya lomba untuk di drama dan sebagainya. Nah, kemudian mahasiswa juga harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban itu memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Berikutnya adalah peran keluarga. Jadi, karakter anti korupsi itu memang dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau misalnya di dalam keluarga tersebut setiap anggotanya itu dapat dikatakan taat ya dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka hal tersebut bisa meminimalisir timbulnya atau munculnya sikap korupsi atau koruptif ya pada anggota keluarga. Nah, sebaliknya kalau misalnya anggota keluarganya itu sudah sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dari peraturan yang ada dalam keluarga, misalnya suka mengambil hak anggota keluarga lainnya, tidak jujur, atau mungkin mengkhianati anggota keluarga lainnya, maka itu sangat memicu akan menjadi habit gitu ya untuk person atau oknum itu sendiri gitu, sehingga dapat kemungkinan besar akan melakukan tindak korupsi juga gitu. Nah, untuk itu agar terbebas dari korupsi perlu ditanamkan nilai-nilai korupsi sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga dan tempat tinggal. Pendidikan dan budaya anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar generasi penerus bangsa memiliki jiwa anti korupsi. Terakhir adalah peranan di sosial ya. Jadi mahasiswa tidak hanya di kampus aja ya berperannya untuk memberantas korupsi. Jadi mahasiswa juga mempunyai peranan di lingkungan sosial atau masyarakat. Dapat melalui gerakan anti korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuat media-media seperti poster, kemudian website, atau mungkin langsung berikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya. Mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem, yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap pelayanan di masyarakat. Nah, tadi ya gerakan-gerakannya itu apa saja? Pertama ada gerakan anti menyuap atau tidak menyuap, gerakan anti korupsi, kemudian penyuluhan ke masyarakat, dan melakukan penelitian. Oke, itu saja mungkin teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan ini semoga menjadi
introspeksi diri ya untuk kita secara pribadi ya. Mungkin ada hal-hal atau sikap kita, perbuatan kita yang mungkin bisa mengarah ke sikap koruptif, mungkin hal tersebut bisa dikurangi, bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswa juga, untuk penugasannya ya mohon diselesaikan dengan baik. Terus nanti ketika menyelesaikan skripsi ya, karena ini angkatan S19 2019 yang sebentar lagi akan menjalankan penugasan skripsi, jadi mohon nanti diterapkan dengan sebaik mungkin, sejujur mungkin, kemudian nanti dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau misalnya dapat mungkin hambatan di tengah jalan, itu harapannya bisa diselesaikan sebaik mungkin. Jadi jangan malah kabur gitu ya dari tugas atau kewajibannya untuk menyelesaikan skripsi. Oke, itu saja mungkin dari saya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Kemudian saya juga mohon maaf karena tidak bisa bertemu langsung ya dengan teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.